Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah statistik. Untuk kali ini adalah materi terakhir tentang statistik non-parametrik. Jadi pada materi-materi sebelumnya yang kita pelajari itu adalah statistik parametrik. Nah, yang terakhir ini adalah statistik non-parametrik. Jadi statistik non-parametrik itu bagian dari statistik inferensi yang tidak memerlukan asumsi-asumsi tertentu dan disebut juga statistik bebas distribusi. Jadi kalau dalam statistik parametrik kemarin kita belajar untuk sebelum uji hipotesis itu kan kita harus menguji asumsi-asumsi klasik atau uji prasyarat gitu ya. Ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum uji hipotesis, terutama dalam uji regresi linear. Nah, untuk itu, kalau asumsi itu kan paling tidak ada 5 yang kemarin disebutkan. Salah satunya adalah uji normalitas atau normalitas data. Nah, gimana kalau nanti datanya itu tidak lolos dari uji asumsi? Nah, itu solusinya adalah berganti statistik yang awalnya statistik parametrik menjadi statistik non-parametrik. Itu karena salah satunya adalah datanya tidak berdistribusi normal. Maka di sini dikatakan bahwa statistik non-parametrik itu disebut juga dengan statistik bebas distribusi. Untuk statistik non-parametrik itu adalah alternatif dalam memecahkan masalah. Tadi ya, kalau statistik parametrik tidak bisa digunakan, maka menggunakan statistik non-parametrik yang mana pengujian hipotesisnya tidak memerlukan asumsi-asumsi yang harus dilewati dan biasanya adalah data-data yang berbentuknya adalah bukan data yang bentuk interval ataupun rasio. Jadi bentuk datanya adalah ordinal ataupun nominal. Nah, penggunaan statistik non-parametrik itu kapan? Ketika pertama adalah sampel yang digunakan memiliki ukuran yang kecil. Jadi biasanya jumlah sampel itu sebenarnya minimal 30, ada yang mengatakan begitu. Tapi 30 pun kadang tergolong kecil ya. Jadi kalau sampelnya itu kecil 30 atau di bawah 30 itu memakainya adalah statistik non-parametrik. Kemudian data yang digunakan bersifat ordinal atau data yang bisa disusun dalam urutan ranking. Jadi ada ranking atau urutan-urutannya, misalnya adalah juara 1, 2, 3 gitu kan. Itu bentuk datanya adalah ranking. Kemudian data yang digunakan bersifat nominal. Jadi datanya itu data yang bisa diklasifikasikan dalam kategori, misalnya respondennya jawab ya atau tidak, kemudian jawab setuju, tidak setuju, begitu. Itu ada kategorinya dan kategorinya biasanya hanya 2, tegas jawabannya. Nah, untuk data kedua jenis ini, ordinal atau nominal, itu statistik yang dipakai adalah statistik non-parametrik. Kemudian bentuk distribusi populasi atau pengambilan sampelnya itu menyebar, tidak normal. Nah, pada materi sebelumnya itu sudah saya kasih contoh output statistik yang mana salah satunya adalah output asumsi untuk normalitas data. Itu ada gambarnya ya. Kalau gambarnya normalitas data itu kan datanya dalam satu garis gitu, jadi tidak menyebar, normal, berdistribusi normal, ngumpul dalam satu garis. Nah, tapi kalau datanya itu menyebar, maka datanya tidak berdistribusi normal atau datanya tidak menyebar secara normal. Nah, kemudian langkah-langkah untuk pengujian hipotesis dalam statistik dan parametrik itu yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesisnya. Jadi hipotesisnya misalnya X berpengaruh terhadap Y gitu ya, atau X berpengaruh negatif terhadap Y dan sebagainya. Kemudian menentukan taraf nyata dan nilai tabelnya. Taraf nyata itu bisa 5%, 3%, 1% gitu. Nah, kemudian untuk menentukan kriteria pengujian, selanjutnya menentukan nilai uji statistiknya, selanjutnya yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, agar lebih paham nanti akan kita terapkan dalam sebuah contoh soal. Oke, untuk statistik non-parametrik sendiri, pengujian hipotesisnya paling tidak ada jenis uji ya. Nah, ini bisa digunakan salah satu aja. Bisa uji korelasi urutan Spearman, bisa uji mean weight atau U-test, kemudian ada uji Kruskal-Wallis atau H-test. Ini nama-namanya ini diambil dari si penemu uji tersebut gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 2 dari 3 uji ini yang biasa banyak dipakai adalah uji korelasi Spearman dan uji Kruskal-Wallis.
Oke, yang pertama adalah uji korelasi urutan Spearman. Gunanya untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel atau datanya itu adalah data ordinal. Jadi data yang digunakan dalam uji Spearman bukan data interval ataupun rasio. Nah, perbedaan jenis data saya harap teman-teman sudah paham, sudah kita bahas dalam statistik 1. Kemudian kedua variabel yang dimaksud tidak memiliki distribusi normal. Jadi dia tidak lolos uji asumsi klasik, uji asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam statistik parametrik. Maka kalau parametrik tidak bisa terpenuhi, dia dilempar ke statistik non-parametrik. Kemudian, jika RS itu nilai korelasi Spearman-nya sama dengan 1, data sampel menunjukkan hubungan positif sempurna. Gitu. Nah, kemudian kalau nilainya min 1, berarti menunjukkan hubungan negatif sempurna. Kemudian, jika RS-nya adalah 0, maka tidak ada hubungan. Ini kan kita ngomongnya korelasi ya, ada hubungan atau tidak. Kalau nilainya 0 berarti tidak ada hubungan. Nah, nilai RS-nya itu bisa 0 dan juga berkisar antara 0 sampai min 1 atau plus 1 ya. Jadi dia berkisar antara, kalau dalam kurungnya nilai RS itu min 1 lebih besar sama dengan, jadi nilai RS-nya bisa 0,5, 0,75, 0,8, 0,9, dan dia juga bisa bernilai negatif 1. Kemudian rumus koefisien korelasi untuk Spearman itu adalah korelasi Spearman sama dengan 1 dikurangi 6 kurangi sigma D kuadrat. Untuk D-nya ini adalah beda urutan, karena di sini kan namanya korelasi urutan Spearman. Jadi nanti kita ngurutkan data. Setelah itu untuk N kecilnya ini adalah banyaknya pasangan data. Nah, contohnya adalah pada tabel ini di sini ada nilai matematika dan nilai statistik dari 10 orang mahasiswa. Nilai matematika simbolnya M itu di atas sini, kemudian nilai statistik simbolnya S di bawah. Kemudian kita urutkan, tadi kan namanya adalah korelasi urutan Spearman, maka kita urutkan mahasiswanya ada, mahasiswa kita kasih angka ya, mahasiswa 1 sampai 10. Kemudian nilai matematikanya adalah untuk mahasiswa 1 dia mendapatkan 82 sampai untuk mahasiswa nomor 10 dia mendapatkan nilai matematika 89. Kita urutkan. Nah, urutannya ini mulai dari yang nilai terendah. Nilai terendah adalah 60, kita kasih nomor 1. Kemudian nilai terendah kedua adalah 63, kita kasih nomor 2. Kemudian misalnya nilai yang paling tinggi berapa? Nilai yang paling tinggi adalah 89, kita kasih urutan nomor 10. Demikian juga dengan yang nilai statistik. Untuk nilai statistik yang paling rendah adalah 61, kita kasih nomor 1. Kemudian untuk nilai yang paling tinggi di sini ada 89, kita kasih nilai kita kasih urutan 10 gitu. Nah, kemudian kita nyari nilai D. Nilai D itu nilai X dikurangi Y. Nilai X kurangi Y itu bukan berarti nilai matematika sama statistiknya dikurangi ya, tapi yang dikurangi adalah nilai urutannya. Misalnya di sini ada X min Y, kalau yang X urutannya ada 8, 8 dikurangi 6 itu plus 2. Kemudian 5 kurangi 7 itu min 2, 9 kurangi 10 min 1, 4 kurangi 3 plus 1, dan seterusnya. Setelah itu kita kuadratkan, D kuadrat berarti plus 2 kalau kuadrat 4, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, plus 1 kuadrat 1, dan seterusnya. Kemudian D kuadratnya kita sigma, kita jumlahkan, hasilnya adalah 22. Selanjutnya di sini kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus korelasi urutan Spearman sama dengan 1, kemudian 6-nya diturunkan, kemudian sigma D kuadrat tadi ke 22, kemudian N ya. N itu berarti jumlah sampelnya, jumlah mahasiswanya tadi adalah 10, kita masukkan di sini, kemudian 10 kuadrat min 1, hasil akhirnya adalah 0,86. Nah,
hipotesisnya itu dengan taraf nyata 5%. Nah, formulasinya gimana? Formulasi yang pertama yang HO, H0-nya itu tidak ada hubungan antara nilai matematika dan nilai statistik. Sedangkan H1-nya, H alternatif, ada hubungan positif antara nilai matematika dan nilai statistik. Nah, di sini taraf nyatanya adalah 5%. Itu berarti 0,05 dengan jumlah sampel N kecilnya adalah sampelnya 10 mahasiswa ya tadi. Nah, maka kita cari nilai P value-nya yang di sini adalah untuk taraf nyatanya 0,05, itu hasilnya 0,564. Ini dari mana? Ini kita lihat dalam tabel nilai kritis untuk Spearman. Nah, dalam tabel ini teman-teman, tadi N-nya jumlah sampelnya adalah 10 mahasiswa, nilai kritisnya taraf nyatanya sama dengan 0,05 atau 5% ya. Kita tarik garis merah, ketemu nilai di 0,564. Oke, udah tahu 0,564 ini dari mana. Setelah itu kriteria pengujiannya gimana? HO itu akan diterima ketika korelasi Spearman-nya itu kurang dari sama dengan 0,564. Nah, ini berarti ditolak ya. HO ditolak, ini salah ketik typo. HO ditolak jika korelasi Spearman-nya itu lebih besar dari 0,564. Nah, tadi sudah diketahui RS-nya, nilai korelasi Spearman-nya berapa? 0,864. Berarti kalau 0,864 ini kan nilainya lebih besar daripada nilai untuk P-nya 0,564. Nah, karena RS-nya itu lebih besar dibandingkan nilai P atau 0,564, maka HO ditolak. Kalau HO, yang ini tadi formulasi hipotesis HO-nya ditolak, berarti jawabannya adalah HA diterima. HA apa? HA itu ada hubungan positif yang nyata antara nilai matematika dan nilai statistik gitu. Baik, kemudian bisa kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Kita ke video kedua.